berhenti sebentar, marilah kita berdoa rosario. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Marilah kita mempersembahkan segala wujud doa kita, segala pengharapan kita kepada Bapa di surga. Mari kita hening sejenak. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka,
dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita awali perayaan Ekaristi kita dengan nyanyian pembukaan puji syukur 643. 643. Bermadalah kita meluhurkan Tuhan, soraklah haleluya. Pujilah martirnya yang gagah perkasa, soraklah haleluya. Direlakannya jiwa raganya demi imannya yang kudus. Berjayalah kini engkau dalam surga, soraklah haleluya. Mendapatkan jaran mahkota terpati, soraklah haleluya. Mohonkan kami rahmat ilahi setia pada sang raja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Pastor Paroki, Pastor Agus, umat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Semoga kemurahan Tuhan dan kesehatan tetap ada dalam diri kita masing-masing. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, dua rasul besar di dalam gereja. Petrus, pemimpin gereja yang menjaga kesatuan. Paulus, penggerak untuk mewartakan iman. Paulus menghargai Petrus sebagai orang yang berhak mengambil keputusan, dan Petrus meneguhkan kerasulan Paulus kepada segala bangsa. Mereka memang berbeda karakter, tetapi saling melengkapi, saling menghargai. Karena mereka sudah tidak lagi mengejar egonya masing-masing, tetapi karena mereka telah sungguh-sungguh mengasihi Yesus dan jemaatnya. Bapak, Mama, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Kristus, teladan apa yang dapat kita maknai dari kedua santo ini di dalam hidup dan karya-karya kita? Maka mari menyadari kemurahan Tuhan yang telah memberikan kita dua rasul besar di dalam perjalanan panjang gereja kita. Terlebih dahulu di awal perayaan ini, kita memohon ampun. Kita hening sejenak.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Santo Petrus dan Santo Paulus untuk menjadi saksi-saksi penyelamatanmu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santo Petrus sebagai wadas tempat gerejamu kau dirikan dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santo Paulus menjadi rasul bagi banyak bangsa. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi,
kita berdoa. Dalam perayaan ini kita juga mendoakan keselamatan kekal Nenek Lucia Bozu, untuk Bapak Poa Tiki Supandi Yopan, Ibu Teresia Tan Giok Ling Mieng Tan Ring, Opa Tan Soi Sok, Oma Yosoan Ye, Bapak Jamsu Alam Chandra, Ibu Ida yang meninggal 2 minggu yang lalu. Semoga belas kasih Allah ada bagi mereka dan mereka memperoleh kebahagiaan yang kekal. Kita juga memohon penyertaan Tuhan untuk Kristianus Wahon yang akan mengikuti ujian besok. Semoga apa yang telah ia usahakan mendapatkan ganjaran dengan keberhasilan. Kita juga mendoakan para pastor yang merayakan hari ulang tahun tabisan, Pastor Octavianus Samson Bureni, Pastor Nikodemus Tangke, dan Pastor Hendrikus Nahak OFM. Kiranya Tuhan menyertai mereka dan mereka setia di dalam karya dan panggilan. Ya Allah, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasulmu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi,
Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. lepaskan daku dari segala kegentaran. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaran. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaran. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Aku melepaskan daku dari segala kegentaran. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaran. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan daku dari segala kesesakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaran. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus
kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, haleluya, bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku.
dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam in omnibus Christi, bahasa Toraya. Ini bahasa Latin yang artinya dalam segalanya adalah Kristus. Dalam segalanya adalah Kristus. Di sebuah stasi di pedalaman, ketika duduk dengan beberapa bapak, saya bercanda untuk meminta mereka supaya menyusun sebuah semboyan dengan menggunakan kata segalanya. Dan mereka berhasil menyusun semboyan dengan menggunakan kata segalanya. Tetapi menarik, di antaranya ada yang menulis, dalam segalanya adalah kerbau. Karena Bapak itu adalah pengembala kerbau. Lalu beberapa Bapak yang lain menulis, dalam segalanya adalah mince. Karena baginya hidupnya adalah istrinya, mince. Dan ada yang lain menulis, dalam segalanya adalah Tuhan 9 senti. Karena Bapak itu adalah penyuka, penggemar rokok. Sehingga baginya rokok adalah Tuhan 9 senti. Karena rata-rata rokok ukurannya 9 senti. Semoga Bapak-bapak di sini tidak menjadi penggemar Tuhan 9 senti. Yaitu rokok. Tetapi apakah hari ini Bapak Mama, Saudara dan Saudari yang terkasih, dalam hari raya Petrus dan Paulus, dua rasul besar gereja kita, apakah kita mengatakan yang sama? Dalam segalanya adalah Kristus. Coba mari kita katakan sama-sama. Dalam segalanya adalah Kristus. Apakah ada kekuatan? Apakah ada kedasatan dalam diri kita? Mari kita sama-sama katakan, dalam segalanya adalah Kristus. Kurang power karena di dalamnya, dalam segalanya skincare, dalam segalanya handphone, dalam segalanya jabatan, dalam segalanya kemewahan dan segala macam yang saat ini menjadi zona nyaman kita. Bahkan yang saat ini sedang jatuh cinta, dalam segalanya Dia cintaku segalanya. Bapak, Mama, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Kristus, dalam segalanya adalah Kristus. Inilah iman dan semangat Petrus dan Paulus, dua tokoh besar, dua rasul besar gereja, dalam seluruh pelayanan dan pewartaan mereka. Hari ini gereja merayakan dua tokoh yang saling melengkapi dalam sejarah gereja perdana. Kalau kita membaca kisah para rasul dan surat-surat yang ditulis oleh Paulus dan Petrus, kita akan menemukan di sana nilai-nilai pengorbanan-pengorbanan yang telah dilakukan oleh dua tokoh ini. Tanpa dua tokoh ini, gereja tidak ada sampai hari ini.
Untuk itu pertama-tama kita patut bersyukur, sehingga gereja pun pada hari ini menempatkan secara khusus dan menjadikan hari raya untuk menghormati, menghargai pengorbanan dua tokoh ini. Gereja mengenangkan semangat iman dan teladan hidup pelayanan mereka sebagai gembala yang baik, atau dalam istilah pastor bonus. Bukan pastor yang suka bonus. Pastor yang baik, gembala yang baik. Untuk itu Bapak, Mama, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Kristus, saya hanya mengajak kita untuk memaknai dua keutamaan dari pelayanan Santo Petrus dan Paulus pada hari ini. Yang pertama, yang perlu kita maknai dari kedua rasul tokoh besar ini adalah tentang iman. Iman. Tanggapan kita akan wahyu Allah, akan perintah dan larangannya adalah iman. Dan kedua tokoh besar ini memiliki iman yang luar biasa. Iman yang juga menjadi contoh bagi kita. Berkat iman, Petrus dan Paulus diajak untuk berubah. Berubah. Nah, berubah dalam hal apa? Mari kita lihat. Simon adalah nama pertama Petrus yang berarti pendengar. Kemudian diubah menjadi Petrus, batu karang. Imannya seperti batu karang yang kokoh kuat, yang tidak bisa dirongrong oleh apapun. Lalu Paulus dengan nama pertamanya adalah Saulus, yang artinya penuh dosa, berubah menjadi Paulus, penuh kasih. Mereka dari nelayan diubah menjadi pelayan, dari hamba menjadi sahabat, dari murid menjadi guru, dari pecundang menjadi pahlawan. Dari penjala ikan mereka dijadikan penjala manusia, dari penakut menjadi pemberani. Dari karya-karyanya yang kecil yang berada sekitar Yahudi saja, berubah pelayanannya pergi ke seluruh penjuru dunia. Inilah iman mereka. Iman yang tidak hanya pengungkapan jasmani oleh karena ungkapan kata-kata, tetapi iman yang berbuah, yang mengubah hidup mereka menjadi pribadi-pribadi yang berarti. Di sini kita diajak dengan penuh iman menyadari panggilan kita untuk berani berbenah. Dua tokoh, dua rasul besar ini adalah pendosa, tetapi mereka berbenah untuk menjadi pribadi-pribadi yang berarti bagi segala bangsa. Tidak kecil, bahkan dikenang sepanjang zaman. Kita pun diajak untuk berani berubah. Berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Manusia lama yang penuh dengan dosa menjadi manusia baru yang penuh dengan kebenaran firman. Kita pun diajak untuk bertobat. Bertobat artinya berpaling dari segala kemalangan untuk hidup benar di hadirat Allah, menjadi manusia dalam Kristus. Orang-orang yang hidup beriman, minimal dia harus seperti Petrus dan Paulus. Mari kita mengubah hidup kita. Mari kita berbenah dari hidup kita. Mari kita bertobat dari hidup kita. Karena orang Toraja bilang, ia te katuan sangat duri. Hidup hanya sementara. Ibarat kita datang
sekedar minum kopi dan kemudian kita beranjak pergi. Bapak, mama, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Kristus, nilai kedua yang ingin saya tawarkan kepada kita adalah semangat. Iman butuh semangat. Itulah yang telah dilakukan, yang telah dijalankan oleh Petrus dan Paulus, dua rasul besar yang penuh dengan semangat. Mereka telah berkobar-kobar untuk mewartakan kebenaran dan kebaikan Tuhan di sepanjang zaman kepada orang-orang yang mereka jumpai. Apa yang mereka lakukan? Mari kita coba melihat apa yang tertulis dalam kitab suci pada hari ini. Petrus dan Paulus telah berkali-kali menempuh perjalanan misioner, perjalanan pewartaan kepada bangsa tentang siapa itu Yesus yang mereka imani. Mereka melewati perjalanan laut dan darat, keluar ke daerah-daerah penuh tantangan. Mereka tidak takut mati. Mereka pergi untuk mengatakan, Yesus Sang Juru Selamat yang harus kamu ikuti. Mereka berkali-kali mengalami bencana fisik. Mereka diolok, dicaci. Mereka haus dan lapar. Tetapi mereka tidak pernah berpaling dari Kristus. Itulah semangat mereka, yang bahkan semangat itu mereka mengalami penderitaan batin. Ketika mereka mengalami kekecewaan-kekecewaan, saat komunitas-komunitas Kristiani yang didirikan, yang dibentuk, hanya mengejar kepuasan duniawi, berselisih, bertengkar, hanya oleh karena mamon. Inilah semangat mereka. Akhirnya mereka berjumpa di Roma, dan semangat itu berakhir dengan kematian yang tragis. Kita tahu Paulus mati dihunus pedang. Orang Katolik dicubit sedikit, menangis. Benarkah tidak? Ya, benar. Tapi Paulus dihunus pedang, tetapi ia tidak pernah menyangkal imannya. Sehingga dalam bacaan kedua, kita mendengar dengan jelas apa dikatakannya. Darahku telah dicurahkan. Dicurahkan untuk kebenaran, untuk menyelamatkan banyak orang. Ia mengikuti sang guru sejati, yaitu Yesus Kristus, yang mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Apalagi Rasul Petrus. Semangatnya yang akhirnya membuat ia mati dengan salib terbalik. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Ia tidak ingin sama dengan guru sejatinya. Ia ingin berbeda karena ia punya semangat iman yang mendalam. Bapak, mama, saudara dan saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita? Mari kita memiliki semangat. Minimal kita bertanggung jawab dengan iman yang kita miliki saat ini melalui tindakan-tindakan nyata, mewartakan kebaikan dan kebenaran di tengah tantangan zaman. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan kita renungkan bersama, mari kita berdiri mengakui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan doa-doa permohonan. Marilah pada hari ini kita berdoa untuk gereja umat Allah di perjalanan. Semoga kita sungguh menjadi gereja Kristus. Umat menjawab, Tuhan ingatlah akan gerejamu. Tuhan ingatlah akan gerejamu. Bagi gereja dewasa ini, ya Tuhan, semoga gereja dituntun oleh Roh Kudus untuk mengadakan pembaruan dan penyesuaian yang perlu agar tetap setia pada Injil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingatlah akan gerejamu. Bagi Paus sebagai pengganti Petrus, ya Tuhan, semoga Paus menjadi batu karang iman kami, serta tanda kesatuan di dalam gereja. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingatlah akan gereja. Bagi para uskup kita, ya Tuhan, semoga para uskup melaksanakan tugas pelayanan demi pembangunan umat, dan bagi para imam, biarawan dan biarawati, semoga mereka memberi kesaksian atas apa yang mereka wartakan dengan menghayati Injil secara konsekuen. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingatlah akan gerejamu. Bagi para misionaris, ya Tuhan, semoga para misionaris rela meninggalkan sanak saudara, keluarga, serta negara yang dicintainya demi mewartakan kabar gembira dan meluaskan kerajaan-Mu. Semoga Engkau sendiri yang menemani, menyertai dan menguatkan mereka di tempatnya yang baru. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingatlah akan gereja. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Tuhan, semoga semua orang Kristiani mempunyai hati yang berbelas kasih, hati yang terbuka bagi semua orang yang menderita dan dalam kesulitan, dan membawa mereka kepada penyembuhan dan pertolongan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingatlah akan gereja-Mu. Bagi kita di sini serta semua jemaat Kristiani, ya Tuhan, semoga kami saling membina dalam hal iman dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingatlah akan gereja-Mu. Kita memohon keselamatan kekal bagi Oma Lucia Bozu, Bapak Poatiki Supandi Yopan, Ibu Tresia Tan Giok Ling Mieng Tan Ring, Opa Tan Soi Sok, Oma Yosoan Ye, Bapak Jamsu Alam Chandra, Ibu Ida yang meninggal 2 minggu yang lalu. Juga untuk semua mereka yang kita lupakan. Kita mendoakan Kristianus Wahon yang akan mengikuti ujian besok. Semoga dapat mendapatkan segala yang baik. Juga untuk para pastor yang merayakan hari ulang tahun tabisan, Pastor Octavianus Samson Bureni, Pastor Nikodemus Tangke, dan Pastor Hendrikus Nahak. Kiranya kemurahan Tuhan nyata bagi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingatlah akan gereja-Mu. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah berjanji akan selalu menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Semoga Ia selalu menyertai kami, sebab Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dilanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
kuatkanlah dengan berkat dan rahmat, supaya kami pun selalu taat pada perintah dan amanat-Mu, dan menghayati hidup bagi-Mu pada perintah dan amanat-Mu, dan menghayati hidup bagi-Mu. Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga doa para rasul menyertai persembahan yang kami siapkan untuk memuliakan nama-Mu. Dan semoga dalam merayakan kurban ini kami menyatakan bakti kami yang pantas bagi-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Rasul Santo Petrus dan Paulus Engkau perkenankan menggembirakan hati kami. Petrus yang pertama-tama menyatakan iman akan Kristus, Paulus yang dengan gemilang menjelaskan misteri iman itu, Petrus yang membentuk gereja awal dengan sisa Israel, Paulus yang menjadi guru dan pengajar bangsa-bangsa lain. Dengan cara yang berbeda-beda, mereka menghimpun satu keluarga Kristus. Mereka diberi penghormatan yang sama oleh umat dan memperoleh mahkota kemuliaan yang satu. Dari sebab itu, bersama himpunan para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau,
Sebab dengan pengantaran Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, bersama Santo Paulus dan Santo Petrus, dan semua orang kudus, yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu, senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu.
Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Untuk Bapak Poa Tiki Supandi Yopan, Ibu Tresia Tan Giok Ling Mieng Tan Ring, Opa Tan Soi Sok, Oma Yosoan Ie, Bapak Samsu Alam Chandra, Ibu Ida yang meninggal 2 minggu yang lalu, dan untuk Oma Lucia Bozu. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita saling bagi salam damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Engkau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersama rela. Kalau Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan sakramen ini. Bantulah kami untuk selalu bertekun dalam pemecahan roti dan ajaran para rasul, sehingga kami menjadi sehati sejiwa dan diteguhkan dalam kasih. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman gereja. Yang pertama, pengumuman kolekte gereja pada tanggal 21-22 Juni 2025 berjumlah 24.190.000. Kemudian kolekte pemeliharaan gereja 11.150.000. Kolekte misa arwah 614.000. Kolekte misa perkawinan 2.426.000. Sumbangan gereja dari tanpa nama no-name 3 juta rupiah. Sumbangan-sumbangan yang masuk melalui KIS itu 1 juta rupiah, no-name 2 juta rupiah, Abdullah P 1 juta rupiah, Leni Liadi 2 juta rupiah. Dan atas sumbangannya diucapkan banyak terima kasih. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pada jam
8 malam atau jam 20, kecuali kalau ada pemberitahuan di WA. Dan akan saling menerima sakramen perkawinan Martinus Dasong dengan Maria Giovanni. Kemudian Kevin Frederick Marcel dengan Patricio Orisa, Mikael Pangerapan dengan Melissa, Andi dengan Alicia Kristela, dan itu menjadi pengumuman yang pertama. Yang kedua di atas menjadi pengumuman yang ketiga. Pertemuan lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Juli 2025 jam 9 pagi di Aula Gereja Lantai 1. Dalam pertemuan ini akan diisi dengan edukasi kesehatan, pendengaran yang akan dibawakan oleh Ibu Christine Andriani dari PT Abdi Alat Bantu Dengar Indonesia. Bernyanyi sama dengan berdoa 2 kali, maka mencari anggota untuk membentuk paduan suara mini range anak dewasa untuk melayani dengan bernyanyi bersama pada perayaan Ekaristi dengan syarat sebagai berikut. Berusia minimal 10 tahun, sudah menerima komuni pertama sampai dengan 30 tahun, berdomisili di wilayah Paroki Kristus Rajaan Dallas, mampu bernyanyi dengan baik dan akan berlatih tentunya. Maka kami mengajak adik-adik sekalian untuk datang dan bergabung latihan hari Selasa pukul 19 di Aula Paroki Lantai 2. Latihan pertama dimulai pada hari Selasa 1 Juli 2025. Mohon dukungan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian agar anak-anak kita boleh bergabung dan memulai bernyanyi bersama. Ini kita mulai dari anak-anak juga. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Juli 2025. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, disilakan untuk mengambil formulir baptisan di kantor sekretariat paroki dan melampirkan fotokopi akte lahir atau keterangan lahir anak, kemudian fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi KK Katolik versi biduk. Demikian penyampaian pengumuman pada kesempatan ini, dan di tengah-tengah kita ada hadir pastor baru lagi. Saya persilakan untuk melanjutkan mungkin 1-2 hal sebelum kita tutup. Salam. Apa kabar? Gubernur datang mencari aspirasi, masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan saya perkenalkan diri, tetapi terlebih dahulu kuucapkan selamat pagi. Senyumnya luar biasa. Baik. Nama saya Pastor Yeremias Dolu Ordo Karmel, atau biasa dipanggil Pastor Jimmy Okarm. Panggilannya juga Pastor Jimmy Kribo. Asal dari Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT. Negeri Tuhan Tolong. Asal biara tadi sudah disebutkan, Biara Karmel yang berpusat di Malang, tetapi saat ini sudah ada pemekaran di Indonesia Timur, jadi kami pusatnya di Indonesia Timur di Maumere. Boleh nanti pergi ke Maumere singgah di Biara Karmel, bawa dengan saksemen. Saat ini saya bertugas di Kuasi Paroki Maria Bunda Karmel Tondok Rate, Kevikepan Toraja Keuskupan Agung Makassar, sebuah paroki baru yang dimekarkan dari Paroki Renya Rosari Deri. Berdiri pada tanggal 2 September 2022, baru hampir 3 tahun, dan mencakup 512 kakak
dan 2018 jiwa tersebar di 18 stasi dengan pusat paroki bernama Tondok Rate atau Kampung Rata meskipun tidak rata. Tambahan kecil tentang Tondok Rate ini dulu tidak ada Katolik, tetapi pada tahun 2003 beberapa kelompok dari saudara-saudara Protestan ingin menggabungkan diri di Katolik pada masa pemerintahannya Pastor Agus, pastor paroki kita. Beliau dan pastor yang lain yang membuka pusat paroki ini, dan saat ini dipilih menjadi pusat paroki karena berada di tengah untuk mencakup beberapa wilayah yang lain. Dan puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan saat ini sudah di pusat paroki 14 kakak, tetapi tersebar juga umat yang lain di stasi-stasi di 5 kecamatan di Toraja Utara, paling ujung utara. Paroki ini dengan keadaan umatnya mayoritas petani dan berpenghasilan pas-pasan, lebih banyak perantau. Dia berada di tempat yang cukup indah, di negeri di atas awan tapi di balik awan. Untuk itu harus tembusi awan baru bisa lihat paroki ini. Datanglah sesekali di sana. Ada kopi yang nikmat sekali. Sungai indah, cuacanya sejuk. Sesejuk umat paroki Andalas. Nah, dalam rangka untuk menjadi paroki yang definitif, salah satu syarat utama kami sudah punya tenaga pastoral, ada 2 pastor, 1 frater, semua perangkat sudah jelas, tetapi yang menjadi kekurangan kami adalah tidak ada gereja. Kami saat ini menggunakan gereja sederhana 8x6, mungkin sudah lihat videonya, dan sudah tidak sangat layak untuk ditempati. Untuk itu kami berniat untuk membangun yang baru dengan kondisi saat ini, persiapan untuk pengatapan dengan ukuran 12x24 dan bisa menampung umat kalau ada perayaan-perayaan besar. Biasanya kami gabungkan umat-umat dari stasi-stasi kalau perayaan hari-hari besar. Maka kami datang berkeluh kesah di paroki Andalas. Saya mau menangis tapi air mata tidak ada. Cinta dan perhatian Anda sangat berarti bagi kami di pedalaman, dan saya sudah 5 tahun di sana. Semangat saya seperti Paulus dan Petrus. Semangat saya akan bertambah jikalau amplop putih ditambah. Akhirnya saya tidak berkata banyak, kami hanya datang untuk berkeluh kesah. Jikalau keluh kesah ini membuat hati gelisah, ayolah. Sedikit untuk kami di pedalaman. Saya hanya menutup dengan pantun, berduri kembang putri malu, tumbuh di antara sela-sela batu. Hormat untuk bapak ibu, agar kami jadi paroki, tolong kami dibantu. Satu lagi ya. Usia tua rambut beruban, jalan-jalan di kota Makassar, rela menolong juga berkorban, sepanjang masa akan dikenang. Terima kasih Pastor Paroki, terima kasih Pastor Rekan, terima kasih Depas, terima kasih umat yang telah menerima kami. Saya sedikit agak grogi, tapi mau tidak mau demi umat, ya nekat. Saya lagi. Dan saya mohon maaf jikalau kehadiran kami membuat Anda kurang enak, tapi itulah kami dengan kerendahan hati yang mendalam. Kami datang untuk menceritakan apa yang kami alami. Ubur-ubur ikan lele, tolong kami le. Kira demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sekali lagi paroki pusat, rencana pusat paroki ini sekarang kuasi paroki yang menjadi pastor parokinya itu Pastor Jimmy. 23 tahun yang lalu itu 7 kakak yang pindah dari Protestan dan saya terima resmi
Pembinaan 1 tahun itu pergi ke stasi dalam jarak 4 km. Biasa ada 3-4 orang satu keluarga kali 7. Setelah 1 tahun lalu saya mulai beribadah di kolong rumah. Kemudian berjalan 1 tahun, akhirnya tahun 2005 itu saya harus pindah lagi dari Deri. Jadi saya memang kayaknya ditugaskan khusus untuk pemekaran-pemekaran paroki. Rantai Tayo juga dulu begitu, dan saya punya pondok itu 3x4. Itu saya tinggali selama 6 tahun dengan dinding kamaca. Itu pemekaran dari 4 paroki yang ada di Toraja, yang ada di Rantai Tayo sekarang. Syukur setelah saya pindah 5 tahun lalu akhirnya paroki itu disebut sebagai paroki semi mandiri. Demikian juga ini karena memang ini paling ujung di Toraja. Setelah 22 tahun baru mau direncanakan untuk pembuatan paroki. Jadi itu hanya 7 KK. Syukur sekarang sudah 14 KK dan itu akan menjadi pusat paroki melingkupi 5 kecamatan di situ ya. Kecamatan di situ. Jadi saya kira itu saja Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih. Mereka juga membawa kopi dan mungkin sumber-sumber yang ada dari sana sebagai tanda mata untuk kita. Tetapi kita juga memberikan tanda mata kepada mereka. Selain itu adalah sumbangan kita supaya kita saling mengenal dengan itu. Nanti harganya bervariasi, ada di basement di sana. Lalu kemudian tidak sekedar hari ini saja, tetapi saya kira ada nomor rekening PGPM paroki yang bisa dipakai untuk itu, dan setiap kali ada transferan saya kira harus disampaikan kepada pastor paroki, utamanya kepada Pastor Jimmy. Saya kira itu saja. Terima kasih bersama pada kesempatan ini. Terima kasih Pastor Jimmy dari seluruh umat di Paroki Andala sudah hadir bersama kami, dan kita saling mendoakan. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita berdiri memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati orang-orang yang kita doakan, memberkati niat-niat baik kita, serta memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur.